tentukan musimmu, limpahan kekurangan semua diizinkan. waktu yang ada sekarang adalah sementara. Ada kekekalan yang menunggu. Percayalah, Setialah, taatlah, Berjalan bersama, menanti mukjizatnya. hidupmu akan dipermuliakan, menjadi kesukaan bagi kota dan bangsa. Hidupmu akan dipermuliakan, menjadi kesukaan bagi kota dan bangsa. Percayalah, setialah, jalan bersama, menanti mukjizatnya. hidupmu akan dipermuliakan, menjadi kesukaan bagi kota dan bangsa. Hidupmu akan dipermuliakan, hari kesukaan bagi kota dan bangsa. Hidupmu akan dipermuliakan, menjadi kesukaan bagi kota dan bangsa. Hidupmu akan dipermuliakan, menjadi kesukaan bagi kota dan akan dipermuliakan, menjadi kesukaan bagi kota dan bangsa. hidupmu akan dipermuliakan, menjadi kesukaan bagi kota dan bangsa. Menjadi kesukaan bagi kota dan bangsa. Bagi kota dan bangsa. Kau pencipta hidupku, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku.
pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita mau nyanyikan sekali lagi dari awal. Yesus, kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku. Pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Haleluya. Tuhan, kaulah pemilik hidup kami, Tuhan. Tuhan, Kau yang menciptakan kami dan kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh hari ini Tuhan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersatu Tuhan mungkin dipisahkan oleh jarak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Tidak ada jarak Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ragu Tuhan bahwa Engkau ada di pihak kami. Siapa yang menjadi lawan kami? Mari teman-teman kita sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Engkau yang berjalan terus Tuhan di depan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu, sebab Kau di pihakku. Ku aman.
bersyukur Tuhan, bahwa firman-Mu yang akan terus menuntun langkah kami. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan diisi dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tanah hati kami Tuhan boleh menjadi tanah hati yang subur Tuhan, yang siap Tuhan ditaburi benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan seperjamuan dengan Tuhan Yesus. Hari ini teman-teman boleh siapin roti perjamuan teman-teman, roti perjamuan dan anggurnya. Teman-teman boleh kalau nggak ada roti perjamuan, teman-teman bisa pakai biskuit atau roti tawar juga nggak apa-apa teman-teman. Anggurnya juga kalian nggak perlu harus ada anggur, tapi kalian juga bisa ganti dengan teh atau sirup gitu. Jadi teman-teman yang masalah tuh bukan anggur dan rotinya, yang penting hati kita teman-teman mau sama-sama seperjamuan dengan Tuhan. Ya mari teman-teman kita hari ini kita renungkan bersama-sama betapa baiknya Tuhan buat hidup kita, betapa pengorbanan yang seharusnya nggak kita terima, tapi hari ini diberikan oleh Yesus buat kita, karena Dia tahu bahwa kita nggak sanggup untuk menebus kesalahan kita, karena Yesus tahu kita nggak mampu untuk bisa bayar dosa-dosa yang telah kita buat, karena itu Dia memberikan nyawanya. Hari ini mari sama-sama kita bersyukur, hari ini kita ucapkan syukur kita lewat mulut kita ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami beroleh kasih karunia itu, sehingga kami Engkau selamatkan. Tuhan, ini sebuah kehormatan buat kami. Hari ini teman-teman, mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Hari ini mari kita sama-sama mengucap syukur. Seperti firman Tuhan bilang, lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari teman-teman, makan roti ini Tuhan, teman-teman dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Ya teman-teman, sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita minum dalam pengucapan dalam nama Yesus. Yes, Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati, sama-sama memperingati kematian-Mu buat setiap kami. Oleh karena kematian-Mu, hari ini kami memperoleh kekekalan itu yang harusnya kami mati oleh karena maut, oleh karena dosa kami. Tapi hari ini kami diselamatkan oleh karena pengorbanan-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami hari ini Tuhan ada di tempat ini, kami hari ini bisa beribadah dengan Engkau, hari ini kami bisa datang, bahkan seperjamuan dengan Engkau, bahkan semeja dengan Engkau. Suatu kehormatan yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, ini pengucapan syukur kami Tuhan, biar hari ini kami boleh bawa terus keselamatan itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Zeros, biar sukacita dan damai sejahtera dari Allah terus ada bersama-sama dengan kita ya. Kita mau terus punya respon yang benar sekalipun mungkin kita sering di rumah gitu. Tapi kita mau belajar untuk punya respon yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Tetap mengucap syukur ya, punya sikap hati yang terus bersukacita sekalipun mungkin kayaknya bosen di rumah terus Kak gitu kan. Ya paling apalagi selain bantuin orang tua, mungkin yang suka main game gitu kan, atau nonton, lihat video dan lain-lain gitu. Tapi teman-teman, kita mau hidup sebagai anak-anak Allah bukan dipimpin sama perasaan dan pikiran kita ya. Kita bisa gitu, kita bisa take over gitu kan, kita bisa ambil alih perasaan dan pikiran kita. Kita biarin pikiran dan perasaan kita dikuasai sama firman Tuhan ya. Gimana caranya teman-teman bisa dikuasain firman Tuhan dan tahu firman Tuhan, yaitu baca firman Tuhan ya. Bukan nggak hanya pada saat hari Minggu aja gitu, pada saat ibadah kita dengerin firman Tuhan. Tapi setiap hari kita mau terus mengisi hidup kita, jiwa kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bertemu kembali Tuhan lewat ibadah online ini. Bapa, biarlah setiap kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau punya hati seorang murid Tuhan yang mendengarkan Tuhan, komandannya Tuhan, dan kami mendengarkan dengan sukacita Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, kami mau hidupi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku. Roh Kudus, biarlah terus Engkau menolong kami untuk terus bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, bagi yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Nah, teman-teman Zeros, kita hari ini belajar tentang unshakable. Ya, apa itu unshakable? Yaitu tidak tergoncangkan ya, karena di awal tahun 2020 ini sudah mulai banyak berita-berita yang menggoncangkan. Mungkin bukan cuma tahun ini kali ya, tapi dari tahun-tahun sebelumnya juga. Tapi kayaknya tahun ini tuh lebih dampaknya tuh sangat besar gitu kan. Nggak cuman berdampak bagi kesehatan umat manusia, tapi juga pendapatan mungkin orang tua kita gitu kan, mama papa gitu. Kita juga di sekolahnya nggak bisa keluar, tapi harus di rumah gitu. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bebas. Rasanya seperti di penjara ya, karena dampak yang begitu besar yang sedang terjadi di dunia ini. Oke, hari ini kita mau belajar teman-teman apa sih unshakable itu. Kita akan breakdown beberapa selama pandemi ini. Aku banyak banget nonton video gitu kan. Aku menemukan salah satu video klip musik itu yang menyanyi nggak cuma satu denominasi, maksudnya satu gereja gitu, tapi dari berbagai gereja, dari berbagai negara. Dan lagu ini lagu yang memberkati banyak orang, yang menguatkan banyak orang. Tapi ada satu statement yang bikin aku juga belajar gitu, menyadari gitu. Katanya our buildings may be closed but the church is alive gitu. Ya, jadi gereja itu seperti yang kebanyakan orang mungkin cuman tahu, gereja itu bukan bangunan teman-teman. Tapi kalau gereja itu bangunan, teman-teman, sungguh sangat berbahaya gitu. Dengan situasi dan kondisi kayak gini berarti gereja hancur. Karena gereja ditutup teman-teman karena pandemi yang menggoncang dunia ini. Ya, tapi kita mau balik ke dasar firman Tuhan, ke Alkitab. Bahwa firman Tuhan berkata gereja itu adalah tubuh Kristus, kamu dan saya. Ya, kita semua yang disebut manusia. Itu adalah gerejanya Tuhan ya, karena Tuhan bilang aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini ya. Batu karang itu maksudnya setiap kita teman-teman manusia, setiap kita anak-anak Allah, setiap manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Itu adalah hal yang tidak akan pernah tergoncangkan teman-teman. Mari kita buka di Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Aku bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi,
Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi nanti teman-teman, yang sekarang kan yang lagi goncang bumi. Tapi Tuhan bilang nggak cuma bumi yang akan goncang, tapi langit juga akan goncang. Ya, di ayat selanjutnya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan teman-teman tahu apa? Itu kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah di mana ada orang-orang percaya di dalamnya. Ada murid-murid Kristus. Ya, ada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi ibadah itu teman-teman bukan yang dimaksud ibadah itu bukan pertemuan di dalam gedung, ya, tapi teman-teman dari setiap hati kita, ya, hati kita terus menyembah kepada Tuhan. Misalnya teman-teman saat teduh di pagi hari, berdoa di pagi hari. Tapi enggak cuma stop sampai teman-teman berdoa dan membaca firman, udah selesai. Urusannya cuma sampai di situ doang sama Tuhan. Enggak. Ya, ibadah yang sejati bukan seperti itu. Ya, tapi ibadah yang sejati, teman-teman berdoa itu bagus. Membaca firman itu bagus, ya. Tapi hari-hari teman-teman dalam menjalani setelah pagi harinya, teman-teman melakukan firman Tuhan yang teman-teman renungkan di pagi harinya, ya. Teman-teman hidup oleh firman Tuhan. Karena teman-teman 70% menurut penelitian, 70% hidup kita itu teman-teman kita lakukan berdasarkan alam bawah sadar kita gitu. Jadi kita alam bawah sadar itu maksudnya kita misalnya nonton banyak film atau mungkin kita sering buka quotes di Instagram, terus itu tanpa kita sadar sebenarnya itu kerekam di alam bawah sadar kita. Nah, pada saat kita menjalani hari-hari kita, 70% dari apa yang kita terima, apa yang kita tabur di hidup kita, nah kita jalaninnya berdasarkan apa yang kita terima itu. Misalnya, kalau dunia bilang cantik itu atau ganteng itu kulitnya kinclong. Nah, tanpa kita sadarin pas kita melalui hari-hari kita, oh iya gue harus kinclong nih, harus putih supaya gue cantik. Padahal nggak ada firman Tuhan, nggak ada omongan seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi apa yang kau sering tabur, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau dengar, itu mempengaruhi hidupmu teman-teman 70%. Ya, jadi teman-teman penting banget untuk kita terus mencari kebenaran firman Tuhan. Karena teman-teman dunia ini khususnya lagi pandemi seperti ini teman-teman pasti kebanyakan teman-teman lihatnya apa sih? Media sosial kan, gitu kan. Sosial media atau media sosial, kebalik, yang mana aja lah ya. Gitu. Nah, teman-teman mungkin ngelihat banyak video TikTok gitu kan yang challenge dan video challenge dan lain sebagainya gitu kan tentang makeup dan lain-lain, itu nggak salah teman-teman. Tapi teman-teman, hidup teman-teman mau seperti apa? Ya, teman-teman hidupnya mau dikuasain sama cerita yang dibangun sama manusia atau yang dibangun sama Tuhan atau yang dibangun sama firman Tuhan. Ya, kita belajar untuk teman-teman punya hidup yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan karena dunia ini teman-teman banyak memberikan informasi-informasi dan mungkin teman-teman nggak akan ada habis-habisnya. Tapi teman-teman informasi yang dunia berikan itu bukan kebenaran, bukan kehidupan. Ya, di ayat 29 sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Teman-teman, kita tahu teman-teman mungkin di YouTube juga banyak membicarakan bahwa ini sudah akhir zaman teman-teman. Kita perlu juga menyadari situasi gitu kan, bahwa Tuhan sudah pernah datang yang pertama kali dan Tuhan akan datang yang kedua kali. Nah, kita perlu teman-teman bersiap-siap, maksudnya bersiap-siap kita hidupnya terus berjaga-jaga di dalam kebenaran teman-teman. Supaya ketika Tuhan datang yang kedua kalinya teman-teman kita siap, karena Tuhan datang diumpamakan seperti seorang pencuri. Pencuri pernah nggak teman-teman
mau maling ke rumah teman-teman izin dulu, WhatsApp dulu. Misalnya halo Mel gitu kan, misal rumah aku, halo Mel, hari ini aku mau ke rumahmu mau nyolong ya, nggak mungkin kan, minta izin, nggak ada pencuri teman-teman minta izin datang ke rumah teman-teman buat menyolong gitu kan. Nah seperti itu juga Tuhan, ya Tuhan datang yang kedua kalinya itu seperti pencuri. Nah jadi artinya mau siap nggak siap, ya Tuhan pasti datang gitu untuk membawa kita gitu kepada kerajaan atau tempat yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang-orang percaya. Ya, nggak peduli teman-teman, sekalipun kita masih muda, firman Tuhan bilang jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita masih muda gitu kan. Jangan karena kita masih muda kita menunda-nunda untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan teman-teman, kita tidak tahu hari ke depan seperti apa. Ketika masih bisa disebut hari ini, kita mau pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita sebagai anak muda, kita bisa menjadi anak muda yang bijaksana seperti Daniel dan kawan-kawan di zamannya gitu. Daniel dan kawan-kawan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan juga tokoh Alkitab yang lain yaitu Daud gitu. Daud tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan gitu. Jadi teman-teman, firman Tuhan itu buat semua manusia, tidak hanya kepada orang tua tapi manusia. Ya, manusia yang mau menjadi murid Kristus, yang mau menjadi warga kerajaan Allah. Kita coba buka lagi di Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi teman-teman, beribadah itu yang tadi Kak Imel sempat sebut, ibadah itu bukan bicara kita beribadah di gedung. Itu enggak apa-apa, itu pertemuan korporat. Tapi ibadah yang dimaksud firman Tuhan adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ya, persembahan yang hidup itu teman-teman, kita memberikan seluruh pikiran kita, hati kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan yang kudus itu maksudnya adalah kita hanya fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya, terus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Ya, jadi ibadah yang sejati memberikan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, enggak cuma tubuh tapi pikiran juga, hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama kita gitu. Misalnya kita mau berprestasi di sekolah kita, itu bagus ya. Tapi untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan supaya saya dianggap, bukan supaya saya terkenal. Itu untuk kemuliaan kamu berarti. Tapi kalau untuk kemuliaan Tuhan, kita memberikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita memberkati orang lain. Ya, lewat situ, lewat apa yang kita lakukan menjadi berkat buat orang lain. Teman-teman, orang-orang akan melihat orang ini beda. Ya, karena menurut penelitian juga teman-teman, ternyata hidup orang Kristen dan orang yang percaya ya, orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen itu nggak jauh berbeda, tipis sekali perbedaannya. Ya, teman-teman, mungkin yang Kristen mencontek, yang nggak Kristen juga mencontek gitu. Bahkan mungkin yang nggak Kristen ada yang nggak mencontek dan berusaha sendiri dan melakukan hal yang baik. Teman-teman, kita mau menjadi orang Kristen yang benar gitu kan, murid Kristus. Yang namanya murid itu teman-teman, kita melakukan firman Tuhan, kita mengikuti apa yang diteladankan oleh rabi kita, guru kita. Siapa guru kita teman-teman? Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus kan pada saat menjadi manusia memberi teladan. Gitu, Tuhan Yesus menjadi manusia, teman-teman sangat mengerti bahwa kita sebagai manusia juga berjuang gitu kan untuk tidak hidup menurut kedagingan kita, enggak menuruti ego kita, hawa nafsu kita gitu kan, sebagai apalagi kita orang muda ya, karena firman Tuhan bilang jauhilah nafsu orang muda. Karena Tuhan mengerti banget orang muda tuh masih menggebu-gebu gitu, masih belum bisa mengontrol gitu kan semangatnya.
gitu. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus juga pernah ada di usia seperti kita. Tapi Tuhan Yesus jadi teladan, Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh kedagingannya, di tubuhnya gitu kan, sebagai manusia. Tuhan Yesus menguasainya. Ya, jadi teman-teman, kita mau menjadi teladan. Terus yang di ayat kedua, Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu pikiran. Ya, kita perlu merubah pikiran kita dari pikiran-pikiran jahat gitu kan. Misalnya kita dijahatin sama orang terus kita bales. Nah itu bukan pikiran-pikirannya Kristus teman-teman. Kalau pikirannya Kristus, ketika orang berbuat jahat sama kita, kita mengasihi mereka. Mengasihinya gimana sih? Kita berbuat baik gitu. Kita doain gitu kan. Ya, pernah aku dengar satu kesaksian, ada orang jahat kepada si A. Nah si A ini orang percaya gitu kan, orang percaya, anak Tuhan. Terus si A ini bingung kenapa si B ini kok jahat sama dia. Terus Tuhan suruh si A ini kasih hadiah kepada si B ini. Nah gak masuk akal gitu kan dia yang jahat sama saya, kenapa saya harus kasih hadiah. Dan akhirnya si A ini taat sama Tuhan gitu kan, taat sama Roh Kudus. Dan si B ini ngerasa, kok saya sudah jahat sama si A, saya sudah benci sama si A, kenapa si A ini kasih hadiah ke saya gitu ya. Jadi teman-teman, kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi pembaharuan budi itu contohnya seperti yang tadi ya. Kita berubah dari pikiran-pikiran jahat kepada pikiran-pikiran yang benar. Gimana caranya supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang baik? Ya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita juga melakukannya, praktek gitu kan. Setiap kita belajar misalnya, oh iya hari ini saya belajar harus mengampuni orang yang menjahati saya. Oh iya, saya mau mengampuni, saya mau mendoakan orang yang menjahati saya, seperti itu ya. Terus sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi teman-teman, ketika kita pembaharuan budinya sudah berubah gitu, teman-teman, kita jadi ngerti kehendak Tuhan buat hidup kita. Ya, banyak anak muda yang memiliki banyak mimpi gitu kan, ingin punya banyak pencapaian gitu. Tapi setelah mendapatkan pencapaian itu, what next? Gitu. Mereka ngerasa itu adalah titik akhir hidup mereka ketika mereka misalnya ingin menjadi orang terpintar di dunia, ingin menjadi ilmuwan, ingin mendapatkan ini. Terus apa gitu kan setelah itu? Ya, manusia ini teman-teman hidupnya hanya sebentar gitu kan. Kita mau hidup kita sebagai anak-anak Allah, lewat hidup kita memuliakan nama Tuhan, ya. Kita mengerti kehendak Allah. Gimana caranya kita mengerti kehendak Allah? Untuk apa kita hidup? Tujuan hidup kita? Ya, dengan kita bisa terus koneksi sama Tuhan, gitu kan. Mengerti kehendak Allah, yaitu merubah pikiran kita. Kita izinin firman Tuhan bekerja di hidup kita, gitu. Jangan mengintervensi firman Tuhan. Maksudnya mengintervensi, jangan Tuhan kayaknya yang ini gak cocok sama aku, firman ini gak cocok sama aku. Tidak seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita mengintervensi firman Tuhan, kalau kita ngatur-ngatur Tuhan, dijamin hidup kita gak akan pernah berubah ya. Oke, coba kita buka 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi teman-teman, tubuh kita harus menghargai tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, begitu juga dengan teman-teman kita. Ya, tubuh kita ini bukan tubuh yang kita diciptakan nggak ngasal teman-teman. Kita diciptakan nggak sembarangan gitu kan. Tuhan bersin, hacim, email jadi. Enggak seperti itu teman-teman. Ya, tapi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan menciptakan kita punya maksud. Ya, katakan punya maksud. Ya, jadi setiap kita diciptakan punya tujuan ya untuk memuliakan siapa? Allah. Ya, balik lagi, setiap manusia diciptakan tujuannya untuk kembali kepada Allah, memuliakan Allah.
Kalau kita masih memakai tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman, maksudnya kita masih menyimpan benci, kita masih hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan gitu kan. Teman-teman, kita buang itu semua, ya, kita buang itu semua. Kita taruh firman Tuhan, kita gantikan di pikiran kita bahwa tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Lanjut kita buka Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi teman-teman, penyembahan itu bukan bicara teman-teman kita membawa makanan, bentuknya makanan, uang, harta, bukan. Ya, karena kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, ya. Oleh roh kita menyembah Tuhan dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu arti penyembahan. Ya, jadi teman-teman mesti mengerti ketika teman-teman beribadah, teman-teman sungguh-sungguh datang sama Tuhan, ya, tidak hanya menonton diam gitu kan. Kita sedang tidak menonton film teman-teman, tapi kita sedang beribadah, oke? Dan yang terakhir, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu di Kolose 1 ayat 27, teman-teman, kita bersyukur teman-teman kita mengetahui rahasia di mana Kristus yang adalah pengharapan. Banyak orang-orang di luar sana yang belum tahu rahasia ini. Jadi teman-teman kita bersyukur sebagai murid Kristus, sebagai teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan, teman-teman kita bersyukur kita mengetahui rahasia bahwa teman-teman pengharapan hanya di dalam Kristus. Teman-teman banyak orang di luar sana mencari pengharapan yang gak pasti, yang gak ada jaminannya teman-teman. Kita punya jaminan keselamatan, Tuhan kita sendiri. Tapi orang di luar sana tidak punya jaminan keselamatan. Ya, mereka kayak misalnya kita, mama papa kita misalnya beli TV gitu kan, itu ada garansinya teman-teman. Tapi itu terbatas, waktunya terbatas. Tapi teman-teman keselamatan yang kita peroleh dari Kristus, teman-teman garansinya tidak terbatas, ya. Ada jaminannya gitu bahwa kita pasti diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mengaku di mulut dan engkau percaya di dalam hatimu, ya. Terus lewat komunitas rahasia-rahasia Allah akan dinyatakan. Jadi teman-teman tidak hanya ibadah itu tidak hanya secara personal tapi juga korporat, ya teman-teman. Kita perlu juga hadir bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya gitu. Karena Tuhan juga menyatakan kemuliaannya. Tuhan juga menyatakan rahasianya di tengah-tengah komunitas teman-teman. Ya, yaitu komsel teman-teman. Komsel gitu kan, pertemuan-pertemuan sel kita ya. Kalau kita males-malesan, kita kita ikutin mood kita, aduh hari ini lagi males komsel, nggak usah lah ya. Teman-teman, kita sedang tidak menghargai Tuhan ya, karena komsel itu Tuhan yang create gitu kan, Tuhan yang ciptakan ya, Tuhan pencetus pertama komsel teman-teman, yaitu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus ya. Jadi teman-teman kita mengikuti teladan Allah ya, jadi kita jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya. Cara kita datang kepada Tuhan bukan lagi dengan darah binatang seperti dalam perjanjian lama, tetapi sudah digantikan dengan darah Yesus yang mengandung janji ke jalan kemenangan. Nah, kalau dulu kan untuk datang sama Tuhan teman-teman kita mesti persembahkan kambing, darah kambing gitu kan. Ada korban ya, tapi kita bersyukur di zaman kita, di zaman kasih karunia Allah, cukup satu anak domba yang sudah tersembelih sehingga kita dengan gampang dan dengan mudah kita bisa datang kepada Bapa, kepada Tuhan tanpa ada penghalang ya. Di terakhir Ibrani 10 ayat 19 sampai 20, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita bersyukur teman-teman, ada Allah yang sangat mengasihi kita, manusia, kita adalah anak-anaknya. Kita siapa sih teman-teman?
kita hanya manusia yang diciptakan dari debu, ya. Tapi teman-teman, Allah sangat mengasihi kita yang terbuat dari debu ini, yang terbuat dari tanah ini, gitu. Tuhan menciptakan jalan, Tuhan membuat jalan supaya kita bisa bersekutu lagi kembali dengan Bapa. Kita bersekutu kembali dengan Allah tanpa ada penghalang, ya. Kalau dulu di perjanjian lama teman-teman, untuk orang datang kepada Allah itu harus melalui perantara dulu, yaitu rabi, harus melalui orang gitu. Harus ada perantara, nggak bisa ketemu langsung. Karena kalau ketemu langsung orang itu akan mati. Ya, karena cahaya kemuliaan Allah, teman-teman nggak bisa dilihat seperti kita melihat lampu. Kita lihat lampu aja mata kita sakit kan. Apalagi kalau kita melihat cahaya kemuliaan Allah, kita mati. Ya. Kita bersyukur teman-teman melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal teman-teman. Kita dengan mudah, kita dengan leluasa datang kepada Bapa di surga, ya teman-teman. Kita mau menghargai teman-teman setiap pahlawan-pahlawan iman sebelumnya teman-teman yang sudah bahkan memberikan nyawanya, bahkan banyak yang kehilangan nyawanya untuk sampai kebenaran firman Tuhan itu tersebar, bahkan sampai kepada kita. Kita mau hidupi, kita mau meneladani apa yang telah pahlawan-pahlawan iman yang dulu, yang terdahulu lakukan bagi kita, yang mereka korbankan bagi kita. Juga terutama yang Tuhan Yesus telah korbankan bagi kita. Kita mau hidupi dan kita mau lewat hidup kita teman-teman, kita memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita mau mengasihi orang lain, ya seperti Yesus telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hidup kami terus Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami terima. Bapa, kami mau terus melihat Tuhan kebaikan Tuhan. Kami mau melihat hidup kami Tuhan, telah Tuhan Engkau tuliskan Tuhan. Engkau tuliskan Tuhan dengan baik Tuhan. Hidup kami Tuhan Engkau tuliskan dengan penuh harapan Tuhan. Tuhan, kalau dunia Tuhan tidak ada dasar untuk berharap Tuhan, tapi kami punya Allah yang hidup Tuhan. Pengharapan kami Tuhan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami mau punya Tuhan hati yang terus mengarah kepada Tuhan, hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Biarlah Tuhan lewat hidup kami menceritakan Tuhan kabar baik. Hidup kami menceritakan kasih Kristus kepada orang lain Tuhan. Biarlah lewat hidup kami Tuhan, orang-orang Tuhan mengalami kasih Kristus Tuhan. Terlebih Tuhan kami mau Tuhan terus menjadi terang Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Roh Kudus biarlah Engkau yang terus menolong kami Tuhan, agar kami terus Engkau dapati setia Tuhan, sampai Tuhan kepada kedatangan-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, dan kami juga menemukan Tuhan panggilan hidup kami Tuhan, yaitu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun Tuhan yang kami sedang alami Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin Tuhan sedang bingung Tuhan untuk memutuskan ingin masuk di sekolah mana Tuhan, ingin masuk di kampus mana Tuhan. Tuhan Kau yang berikan hikmat Tuhan, Kau yang Tuhan membimbing mereka Tuhan. Sehingga ketika mereka sudah Tuhan menentukan Tuhan pilihan mereka, biarlah mereka maju dengan yakin Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau juga yang mencukupkan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, mari kita angkat tangan kita. Biarlah teman-teman kita menerima penyertaan dari Roh Kudus, cinta kasih daripada Allah Bapa di surga yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, kami mau menjadi terang Tuhan di dalam rumah kami, bagi orang lain Tuhan, dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, selamat hari Minggu, selamat menjadi pelaku firman Tuhan, dan selamat menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Halo G40, teman-teman Zeros, apa kabar nih? Gimana teman-teman di rumah? Sudah mulai bosan? Sudah ya? Wah sama nih kan, Nova juga udah mulai bosan. Tapi kita jangan patah semangat teman-teman. Kita juga terus setia juga di dalam Tuhan.
terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah teman-teman, Karnaval mau mengingatkan nih teman-teman, untuk apa? Untuk jangan lupa subscribe channel G4D, dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman sekolah atau ke teman-teman yang lainnya, teman main atau teman apapun, itu boleh kalian share. Nah teman-teman juga yang punya akun Instagram, teman-teman juga boleh follow akun Instagramnya G4D. Ini dia nih, di sini kalian boleh follow akun Instagram G4D. Untuk apa? Supaya teman-teman bisa tidak ketinggalan info-info apa aja tentang G4D. Nah gitu aja teman-teman, Karnaval mau mengingatkan teman-teman. Sampai jumpa dan God bless you.